ini diharap betul polisi sebagai problem solver atas persoalan-persoalan masyarakat. Kita bertemu lagi di Komponas Channel. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber yang sangat istimewa, Dr. Sutrisno. Beliau sosiolog, sehari-hari dosen di STIK P3. Disertasinya tentang sosiologi kepolisian dan sudah menjadi buku. Sekarang kita akan berdiskusi, berdialog dengan Dr. Sutrisno. Selamat pagi, Mas Tris. Ya, selamat pagi Pak Mas Wahyu. Ya, Mas Tris ini kan jadi sosiolog dan mengamati kepolisian. Yeah. Sementara ini polisi ini sekarang menjadi pro dan kontra mengenai kebijakan Kapolri yang beberapa polsek sudah tidak lagi mengenai penyidikan. Dari sisi sosiologi, Mas Tris melihat ini bagaimana? Ya, ini kan bukan ide baru ya sebetulnya. Jadi barangkali sekitar 10 tahun yang lalu ini sudah menjadi wacana, dan kalau nggak salah saya menangkap dulu yang pemicunya oleh Pak Adrianus Meliala waktu beliau Kompolnas itu sudah juga digulirkan, tetapi hari ini nampaknya sudah mulai secara struktural ke arah situ meskipun nggak semua. Nah, hemat saya ini model polisi yang akomodatif terhadap perkembangan baru hari ini, karena memang kita paham bahwa polsek itu kan sebetulnya ujung di mana setiap masyarakat ketemu, dan barangkali di situ dari sisi teknikalitas skill anak-anak di polsek itu pertama ya, agak persoalan, maka itu nanti ditarik ke Polres. Dan kedua, memang sosiologiknya itu bukan pada sekaligus mengedepankan proses semacam mediasi. Nah, jadi kemampuan polsek itu dimediasi hari ini. Saya kira demikian. Jadi, Mas Wahyu, Pak Kompolnas. Mas Trisno melihat ini positif ya? Saya kira positif ya, memang. Saya bahkan berpikir mengapa tidak sejak dulu gitu. Oh begitu. Karena, ya. Iya, jadi sebetulnya terlambat proses ini ya? Sebetulnya agak terlambat ya, tetapi kan harus dimulai lah ya. Harus ya. dimulai. Tapi ini banyak keluhan-keluhan di wilayah. Ada yang lapor ke polsek, tetapi justru ingin melapor tidak terlayani. Ini kira-kira ada solusinya nggak dengan adanya kebijakan ini? Nah, makanya memang akhirnya hari ini itu wacana tentang kemampuan mediasi itu menjadi mengemuka ketimbang penyelesaian ultimum remedium secara hukum tadi. Nah, ini masyarakat apa-apa selalu menyelesaikan ke arah situ ya, ke arah yang dimaksud melapor di benak masyarakat itu adalah penyelesaian yang ultimum remedium. Tetapi saya kira memang polisi hari ini itu memahami betul implikasi dari itu. Apakah ini nyambung dengan harapan Pak Kapolri mengenai restoratif justice? Nah, ya justru ke situ. Menurut saya memang supaya masyarakat lebih beradab, memandang Polri bukan sesuatu yang momok, yang menakutkan, yang selalu win-lose ya. Tetapi hari ini diharap betul polisi sebagai problem solver atas persoalan-persoalan masyarakat. Jadi polisi bukan hanya bicara Kamtibmas, tapi juga problem solver ya? Ya, saya kira itu sangat sosiologis. Sangat sosiologis. Ya? Karena begini, Pak Komisioner, menjadi masyarakat beradab itu tidak harus bisa menyelesaikan ini secara hukum, sementara implikasinya kan akan panjang. Nah, polisi ke depan itu menyelesaikan secara fundamental. Apa itu? Menyelesaikan persoalan tanpa ada buntut yang panjang nanti. Oh, menyelesaikan persoalan tanpa ada buntut yang panjang. Ya. Ini kira-kira selaras nggak dengan kebijakan Pak Kapolri untuk Polri yang prediktif? Nah ya, saya kira memang ini lebih maju ya, prediktif dalam pengertian bahwa masyarakat arahnya ke arah situ. Disitulah mungkin prediktifnya hari ini kita melihat. Saya kira demikian, Pak Kompolnas ya. Lalu begini Pak Trisno, kalau melihat sumber daya manusia Polri, ini di wilayah kan banyakkan, mohon maaf, dibandingkan kota besar lebih kapabel yang di kota besar. Benar. Ya, dari sisi sosiologi dengan adanya keinginan untuk mengedepankan penyelesaian masalah problem solving, sebagai sosiolog dan pengamat kepolisian, ada pandangan dari Dr. Sutrisno?
Nah, ini memang yang menjadi keluhan kita bersama, dan saya kira otoritas kepolisian sangat memahami betul ya bahwa skill hari ini titik beratnya adalah kepada kemampuan mendamaikan orang, bukan kemampuan untuk mengejar orang dan tadi itu senjata ultimum remediumnya ya. Kemampuan mendamaikan orang. Kemampuan mendamaikan orang ya. Saya kira ini sebuah istilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh peradaban. Saya kira kita ada di depan. Artinya kemampuan mendamaikan orang ini sebetulnya adalah ciri keberadaban yang sebenarnya, yang hakiki ya. Ya, kalau kita peminjam istilahnya Prof. Krisnanda itu, polisi adalah penjaga peradaban misalnya seperti itu. Salah satunya dengan bagaimana mendamaikan orang. Nah itu kan konteksnya kan itu hari ini, dan kita sudah memahami betul. Saya kira memang polisi ini sisi adabnya di situ, Kita bisa melihat ya dalam masyarakat yang lama, memang betul sejarah keadaban itu memandang bahwa penyelesaian hukum pun bagian dari peradaban sebetulnya. Begitu orang tidak perlu harus melapor ke sana ke sini, kuncinya bagaimana polisi memediasi akhirnya, ya. Dan ini akan bermanfaat, efektif, tidak semuanya harus dengan penyelesaian secara hukum ya. Secara hukum, betul saya kira. Tapi secara Dr. Sutrisno orang sosiolog, tapi kalau orang hukum biasanya lihat tuh, ini kan tidak ada kepastian hukum, bagaimana pandangan sosiolog ya? Nah, memang betul, kita sering diskusi juga dengan rekan-rekan hukum, tetapi begini, saya kira orang hukum juga bukan paradigma tunggal ya. Ada teman-teman kita di hukum juga sudah memahami bahwa hukum hendaknya tidak menjadi senjata untuk itu, tetapi kepastian itu sebetulnya juga bisa ditemukan pada bukan penyelesaian di pengadilan, sebetulnya kepastian itu. Kepastian tidak harus di pengadilan ya. Dan polisi punya peran besar di sana. Punya peran besar di sana, dan kita pahamlah bahwa sekali lagi rekan-rekan hukum juga tidak mempunyai pandangan yang mono seperti kacamata kuda dalam melihat itu ya, maksudnya aspek keadilan itu. Terakhir Mas Tris, apa harapan atau pandangan Mas Trisno selaku sosiolog dengan perkembangan kepolisian saat ini, dan kira-kira apa yang masih perlu kita perbaiki lagi atau kita tingkatkan lagi? Nah, saya kira begini, betul sekali Pak Komisioner. Ini menjadi pikiran bersama bahwa ke depan ini dengan teknologi digital ini, kemarin ada WhatsApp yang menyebar di kalangan masyarakat luas yang ditulis oleh Pak Jonan, mantan menteri itu. Jadi akan sekian puluh yang crack terhadap penyesuaian terhadap teknologi baru digital. Nah, hemat saya ke depan ini itu juga sisi-sisi polisi juga banyak yang crack juga. Oleh karena itu adaptasi terhadap masyarakat 5.0 ini saya kira harus menjadi wacana yang khusus karena supaya kita nggak terlambat ya. Jadi ke depan ini jangan-jangan bukan kita mengejar penjahat, karena sangat mudahnya mudah menangkap penjahat lewat teknologi gitu. Dan itu fenomena yang harus kita dalami ya. Iya, betul saya kira Pak Komisioner. Baik, terima kasih Dr. Sutrisno atas diskusi ini. Semoga diskusi kita ada manfaatnya untuk kepentingan Polri dan masyarakat dan untuk negara. Terima kasih, sukses juga untuk Pak Komisioner. Demikian para pemirsa, para pendengar, para pengamat, kita baru saja diskusi di Komponas Channel. Semoga dengan kegiatan ini bisa berupaya untuk menjadikan Polri lebih mandiri dan profesional. Terima kasih, sampai jumpa.